semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ayuni Lestari dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 5A. Pada video kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Dia Nur Hikmah dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bisnis plan yang telah kami buat, yaitu pisang nugget. Oke, langsung saja kita simak videonya. Usaha adalah suatu bentuk untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu juga untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Semakin berkembangnya zaman, kita harus pintar memilah dan memilih mana makanan yang aman untuk dikonsumsi dan mana makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuat inovasi, membuat bisnis plan pisang nugget dengan rasa yang enak, mengandung vitamin yang baik bagi tubuh, dengan harga yang terjangkau, dan yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Oke, langsung saja berikut penjelasan mengenai bisnis plan kami. Wabah COVID-19 banyak menimbulkan kekhawatiran global. Banyaknya penghentian aktivitas ekonomi, penutupan akses, serta banyaknya pengangguran akibat PHK. Untuk itulah, kami bermaksud untuk membuat bisnis kuliner dengan modal yang terjangkau untuk membangun perekonomian serta untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan alasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha yang kami beri nama Pisang Nugget Greget, dengan harapan pelanggan dapat tertarik untuk datang dan membeli pisang nugget kami dengan rasa penasaran akan kenikmatan rasanya. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami akan memasarkan produk yang kami jual melalui media sosial atau sistem delivery order. Apabila masa pandemi COVID-19 ini telah berakhir, kami akan menjual ke tiap-tiap kelas di lingkungan kampus IAIN Nurjati Cirebon. Profil organisasi rencana usaha yaitu pisang nugget greget. Adapun ikhtisarnya adalah sebagai berikut. Manfaat berbisnis. Yang pertama, manfaat finansial. Usaha pisang nugget ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat itu cukup lumayan, terutama bagi seorang mahasiswa. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga jual yang cukup terjangkau, tetapi kualitas tetap terjaga dan dijamin kesehatannya. Yang kedua yaitu bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah. Keuntungan yang diperoleh diharapkan bisa menjadi pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis lain yang lebih besar. Yang ketiga, bagi masyarakat. Dengan adanya pisang nugget ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka kami membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk membantu dalam kelancaran usaha. Proses dan hasil studi tiap aspek. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan dalam bidang usaha kuliner ini memiliki berbagai macam rasa seperti coklat, matcha, tiramisu, dan lain sebagainya. Yang diharapkan sesuai dengan keinginan khususnya bagi para mahasiswa di lingkungan IAIN Nurjati Cirebon. Produk yang kami jual tidak mengandung campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, borak, atau bahan kimia beracun lainnya, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi dan tidak merusak kesehatan. Kami mengambil keuntungan dari satu piece
yaitu kurang lebih Rp2.091,65 per piece. Karena kami menjalankan bisnis ini berdasarkan syariah Islam, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." Selanjutnya, yaitu rencana usaha. Rencana usaha yang akan kami jalankan dalam bidang usaha kuliner ini, yaitu berlokasi di lingkungan kampus IAIN Nurjati Cirebon. Yang menjadi target pasar kami adalah para mahasiswa dan dosen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami mencakup semua kalangan masyarakat, baik yang menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk sebuah kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari Rp1.500 sampai dengan Rp2.500 per piece. Analisis pasar yang pertama, target penjualan. Yang menjadi target kami dalam berjualan yaitu di lingkungan kampus IAIN Nurjati Cirebon. Adapun sasaran konsumen kami yaitu pembeli yang mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah bawah maupun atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan cukup terjangkau, mulai dari Rp1.500 sampai dengan Rp2.500 per piece. Strategi pemasaran, kami mengusahakan segmentasi pasar yang seluas mungkin. Pertama, karena dari sifat makanan itu sendiri sangat dibutuhkan bagi setiap orang, khususnya mahasiswa di lingkungan kampus IAIN Nurjati Cirebon. Yang kedua, karena hampir semua orang menyukai pisang dan coklat. Mayoritas pisang nugget hanya bervarian rasa coklat saja, tetapi kami memiliki beberapa inovasi pengembangan produk melalui varian rasa dan topping terbaru yang tentunya akan berbeda. Kami memiliki ide berupa tambahan menu seperti rasa matcha dan tiramisu yang dipadukan dengan topping almond, keju, sprinkle, kacang, dan choco chip. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias sangat terjangkau. Tingkat kualitas tersebut diharapkan menjadi nilai positif bagi konsumen, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan yaitu dengan media internet seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, atau menjual langsung kepada konsumen. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami. Selain itu juga, kami melakukan promosi dengan potongan harga. Tujuannya untuk menarik konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Pada saat proses kami berjualan, mungkin terkadang bahkan banyak pelanggan yang melakukan tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Namun sehubungan dengan keuntungan yang kami dapat itu tidak banyak, maka kami harus bisa mungkin untuk meyakinkan pelanggan dengan harga yang kami jual. Dan dengan begitu akhirnya pelanggan tetap membeli dagangan kami dengan harga yang telah kami tetapkan. Proses pembuatan pisang nugget, pertama-tama cairkan gula pasir menggunakan air panas. Kemudian membuat adonan tepung cair dengan ditambah air gula tadi. Potong pisang susu secara merata menjadi 40 bagian. Setelah itu, masukkan pisang ke dalam adonan tepung basah dan digulingkan ke wadah yang berisi tepung panir. Kemudian, goreng pisang nugget ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Setelah pisang nugget matang, lalu ditiriskan, dan tahap yang terakhir yaitu menghias pisang nugget menggunakan coklat aneka rasa dan topping sesuai selera atau pesanan. Kemudian packing ke dalam mika dan pisang nugget pun siap untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu aspek keuntungan. Jika dalam satu hari memproduksi 40 piece, maka rinciannya sebagai berikut. Harga jual 2.500, diproduksi 20 piece sama dengan 50.000.
Harga jual 2.000 diproduksi 10 piece sama dengan 20.000. Harga jual 1.500 diproduksi 10 piece sama dengan 15.000. Maka total produksinya yaitu 40 piece dan laba kotornya 85.000. Adapun biaya bahan baku modal diketahui dari biaya variabel yaitu 43.000. Laba kotor 85.000 dikurangi biaya bahan baku modal 43.000, maka akan diketahui laba dalam satu hari yaitu 42.000. Jadi, modal yang dibutuhkan dalam satu hari masing-masing anggota adalah 43.000 diketahui dari biaya variabel dibagi dua orang anggota sama dengan 21.500, maka akan menghasilkan 40 piece pisang nugget. Jika dalam waktu 1 bulan 43.000 modal 2 orang dalam satu hari dikali 30 hari, maka akan diketahui jumlah modal dalam satu bulan yaitu 1.290.000 dan akan menghasilkan 1.200 piece pisang nugget dalam satu bulan. Modal satu orang dalam satu bulan yaitu 21.500 per hari dikali 30 hari sama dengan 645.000. Laba kotornya yaitu 85.000 dikali 30 hari yaitu sebesar 2.550.000 dikurangi pemakaian 2 tabung gas 3 kilo dalam satu bulan yaitu 40.000, maka akan diketahui laba bersihnya yaitu 2.510.000 dalam satu bulan. Laba bersih masing-masing anggota dalam satu bulan yaitu 2.510.000 dibagi dua orang anggota sama dengan 1.255.000. Adapun laba bersih masing-masing anggota dalam satu hari yaitu 1.255.000 dibagi 30 hari sama dengan Rp41.833. Keuntungan yang diperoleh untuk satu piece pisang nugget yaitu Rp83.666 dibagi 40 piece sama dengan Rp2.091,65. Analisis lingkungan. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, satu produk terdiri dari berbagai macam rasa. Yang ketiga, bahan baku produk yang terjamin dan higienis. Yang keempat, rasanya sangat enak. Yang kelima, harga cukup murah dan terjangkau. Yang keenam, selalu menggunakan bahan dasar buah-buahan yang segar tanpa pengawet karena ini adalah produk buatan sendiri. Yang ketujuh, produk memiliki vitamin A yang baik bagi mata. Yang kedelapan, bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia. Yang kesembilan, sudah dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir, yaitu memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan terampil. Faktor selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak dapat tahan lama. Yang kedua, produknya mudah ditiru. Yang ketiga, belum mempunyai stand jualan. Yang keempat, kurangnya promosi sehingga belum meluas. Yang kelima, stok terbatas karena pembuatannya handmade, bukan menggunakan alat pabrik. Yang keenam, belum melayani pesanan dari luar negeri. Yang ketujuh, kurangnya tenaga kerja. Dan yang kedelapan, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Itu adalah dua faktor internal. Sekarang, faktor eksternal, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, opportunity atau peluang. Satu, tempat penjualan strategis. Yang kedua, digemari sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang keempat, kaum milenial lebih cenderung mencari kuliner yang unik. Yang kelima, sudah terjalin hubungan saling percaya dengan konsumen. Selanjutnya itu adalah threat atau ancaman. Yang pertama, potensi munculnya bisnis-bisnis yang baru. Yang kedua, potensi berkembangnya bisnis yang sama dan sudah ada. Yang ketiga, adanya pesaing bisnis lainnya. Yang keempat, harga perekonomian bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, sehingga dapat menyebabkan harga pisang nugget naik dan akan mengurangi jumlah pembeli. Yang kelima, adanya pesaing yang bekerja sama dengan artis melalui jasa endorse untuk memperluas promosinya. Yang keenam, persaingan harga yang semakin ketat.